Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, tentunya kami sangat senang sekali Anda tentu setia menyaksikan Opini obrolan pas di sini, tentunya setiap hari dari jam 11 sampai di jam 12 siang hanya di TVRI Bengkulu. Dan di hari ini tanpa terasa nih kita sudah kurang lebih 1 jam ngobrol bersama dengan Ibu Camat kita. Dan untuk Anda pemirsa Opini, mungkin ini Ibu Camat Anda nih ya, Ibu Camat Kecamatan Karangtinggi yang biasanya akan sering ketemu mungkin pada saat pengurusan berkas-berkas sebagai KTP misalnya, atau juga yang merencana akan menikah juga. Biasanya kalau untuk nikah itu pasti ketemu sama Ibu Camat dulu Bu ya, mengurus surat-surat pengantar ya, karena dan lain-lain. ada tanda tangan dispensasi nikah. Apalagi kalau masyarakat kami, ya terutama di perempuan kami yang di kecamatan nikah dengan aparatur negara seperti TNI atau polisi, mereka wajib minta SKBD, surat keterangan bersih diri. Oke, nah kalau untuk menjadi seorang camat nih Bu, ini kan juga satu hal yang tidak mudah. Karena dilihat dari wilayah juga cukup luas, 13 desa, dan juga berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, juga termasuknya rutinitas jauh dari rumah juga, setiap hari berangkat kerja, pulang sudah sore, kadang mungkin bisa malam sampai di rumah. Iya, betul. Dan dari seorang Ibu Debbie nih, apa sih Bu rahasianya gitu? Kalau untuk rutinitas setiap harinya pasti tidak akan kurang waktu. Waktu tidak akan kurang, pasti berlebih. Karena proses pembinaan di 13 desa ya sangat luar biasa. Baik itu bagaimana kita membina untuk supaya jangan sampai tergelincir dengan hal-hal yang negatif, maupun kita membangun image masyarakat kita ataupun kepala desa untuk berbuat positif kepada masyarakat gitu kan. Nah, ini sangat luar biasa kita melakukan ini karena ya intinya harus bahagia dulu, menikmati pekerjaan dulu. Jadi kita harus cinta dulu dengan pekerjaan. Setelah kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah outputnya akan maksimal. Dan kita ya bahagia. Apalagi di desa, terus terang saya sampaikan selama saya menjadi camat hampir 3 tahun, entertain di desa itu luar biasa. Setiap ada pernikahan, suka duka, ada yang meninggal, kita harus standby, kita harus menghampiri, kita harus bersentuhan dengan masyarakat, ya maupun kegiatan-kegiatan yang memang intervensi dari kegiatan desa gitu. Jadi justru lebih menyenangkan. Yang penting balik lagi adalah bagaimana cara kita mencintai pekerjaan, jadi tidak ada beban gitu. Jadi menjalannya enak aja, happy terus gitu. Nah, kalau untuk program kerja saat ini, Bu Debbie, apa nih yang tadi kan sudah Ibu Debbie ceritakan sudah banyak dilakukan apalagi terhadap untuk perempuan, dan untuk kedepannya nih Bu, mungkin ada program kerja yang sekarang wah sepertinya ini bagus nih tapi belum sempat terlaksana nih. Nah, kira-kira apa nih Bu? Jadi ada program, ya mungkin program kerja yang harus bersinergi dengan stakeholder yang saya sampaikan. Saya keinginan besar untuk menjadikan Kecamatan Karangtinggi ini sebagai pilot project, sebagai pilot project pelayanan terpadu. Jadi kalau bisa ya semuanya di Kecamatan Karangtinggi dengan menggunakan digitalisasi. Baik. Otomatisnya juga dari masyarakat juga harus siap gitu Bu ya. Karena digitalisasi ini kan semua orang pasti terlibat gitu. Ada pengurusan apapun mungkin melalui digital sudah bisa selesai semuanya. Nah, kalau dari seorang Ibu Camat nih, apa sih yang diinginkan atau juga harapan terhadap masyarakat setempat nih? Yang juga menjadi ya keluarga bagian dari seorang camat gitu ya. Karena kan mau tidak mau juga pasti bersentuhan dengan masyarakat, terlibat dalam problem yang ada di masyarakat gitu. Mau itu problem baiknya, problem buruknya, mau nggak mau juga harus terlibat. Apa nih dari seorang Ibu Debbie untuk harapan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Karangtinggi? Jadi saya sebagai camat di Kecamatan Karangtinggi besar harapan dengan masyarakat. Mari kita sama-sama membangun daerah kita, mensukseskan pembangunan daerah kita dengan saling merangkul.
baik dari pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut mengkerucut menjadi satu di Kecamatan Karangtinggi. Oke, jadi balik lagi bahwa semuanya harus bersatu gitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang perempuan urusannya di dapur, yang laki-laki menjadi paling di depan gitu. Jadi tidak ada, semuanya harus bersatu mengkerucut untuk demi tercapainya program-program yang sudah direncanakan gitu. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa Opini. Nah, kalau untuk statement dari Ibu Debbie sendiri mengenai perempuan sebagai pilar bangsa nih. Nah, apa sih yang seharusnya mungkin menurut Ibu Debbie seorang perempuan itu harus seperti apa ke depannya biar bisa semua perempuan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi pilar bangsa? Jadi kalau untuk perempuan yang ada ya di Indonesia, khususnya di Kecamatan Karangtinggi, mari menjadi perempuan hebat, karena jangan pernah kita takut untuk bermimpi besar. Betul, betul. Untuk menggapai itu, kita mempunyai potensi sendiri di dalam diri kita. Apalagi perempuan, ketika menjadi perempuan hebat, perempuan kuat, akan bahagia luar biasa, baik di keliling keluarga kita maupun di keliling masyarakat. Oke. Jadi tunjukkan potensi diri. Tapi Ibu Debbie pernah ketemu nggak bukan mungkin sama pemuda-pemudi, perempuan atau juga sama ibu-ibu yang mereka beranggapan, waduh, aku ini nggak bisa apa-apa gitu, masak juga pas-pasan bisanya, terus juga bekerja juga pengetahuan juga tidak banyak, yang bisa cuman ya di rumah ini aja menjadi ibu rumah tangga gitu. Kalau di Kecamatan Karangtinggi alhamdulillah belum ada, tapi mungkin pernah ada saya dengar itu yang memang stagnan ya, stagnan dengan dirinya, saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa di rumah mengasuh dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita masuk ke mereka, bagaimana kita menggali potensinya. Apa yang ada di potensi? Ingat, di setiap perempuan itu pasti ada potensi. Betul. Kita gali potensinya. Ketika kita mendapatkan potensinya, kita dukung dengan program kegiatan yang kita punya. Oke, luar biasa sekali pemirsa obrolan kita di siang hari bersama dengan Ibu Camat kita, yang pastinya sukses terus untuk Ibu Debbie. Kurang lebih hampir 3 tahun ya, 3 tahun ini. Dan kalau dari Ibu Debbie sendiri nih Bu, untuk kedepannya nih, ini kan juga otomatis menjadi seorang camat juga tidak mudah, sudah kurang lebih 3 tahun nih. Nah, apalagi nih yang akan Ibu Debbie lakukan ke depannya, baik itu ya untuk masyarakat juga untuk keluarga misalnya? Saya sendiri karena hampir sudah 3 tahun di kecamatan, mungkin saya akan memperlihatkan potensi, saya akan menonjolkan potensi yang ada di diri saya. Ya, semakin kita belajar dengan kondisi yang ada, insya Allah kita akan semakin tinggi. Apalagi banyak mimpi yang harus kita capai, banyak mimpi yang harus kita gapai, terutama kita akan menjadi contoh baik di keluarga, bagi anak-anak, generasi penerus maupun masyarakat kita. Mereka akan melihat sisi positif kita. Makanya kita harus membuka dulu potensi kita, menonjolkan potensi kita. Sebenarnya kita ini bisa. Perempuan bisa. Saya yakin bisa ketika perempuan itu akan menjadi hebat dan ikhlas mengerjakan segala sesuatu yang di hadapan mereka. Oke, sehingga nanti bisa menjadi role model juga Bu ya. Role model. Nah, kalau dari anak-anak ini sekolahnya masih SD semua atau sudah ada yang SMP atau SLTA nih? Yang pertama itu SLTP. SLTP. SMP 1, terus yang kedua kelas 4 di SD 1. Kebetulan yang ketiga masih kecil, masih 2 tahun setengah. Oke, nah ini kan untuk yang anak pertama nih. Dia sudah cukup dewasa lah kalau untuk berpikir dan juga mungkin sudah ada pilihannya. Nah, kalau di mata Ibu Debbie nih, untuk anak yang pertama nih, kira-kira bakal untuk meniru jejak sang ibunya atau seperti apa nih? Mungkin punya hobi yang lain atau sudah ada obrol-obrolan menjelang tidur gitu misalnya, Bu, nanti kalau sudah besar kakak mau jadi seperti ibu gitu. Ada pernah seperti itu nggak Bu? Ya, jadi kalau berbicara masalah anak, saya tidak menuntut. Karena saya tidak menuntut, saya akan memberi kebebasan kepada anak-anak untuk memilih dan memperlihatkan jati dirinya. Ya, ketika inilah ibumu gitu kan, ibumu yang sehari-hari kamu lihat. Ternyata seorang anak ini sudah berpikir, oh, mama saja seperti itu sudah hebat bagi mereka gitu kan. Saya harus lebih hebat dari mama gitu. Jadi sudah ada obrolan gitu ya. Ada obrolan. Berarti harus bisa lebih hebat lagi nih dari mamanya nih. Mungkin mamanya
di usia sekarang sudah menjadi camat, dia nanti bisa menjadi seorang pemimpin di daerah gitu. Dan mungkin juga dari segi pendidikan juga bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau sekarang ini kan untuk dari pendidikan sendiri nih Ibu. Ini kan Ibu kan alumni dari STPDN. Kalau untuk Ibu Debbie angkatan berapa nih Bu? Saya angkatan 15. Angkatan 15. Tamat 2007. Nah, berarti kan sekarang nih kan banyak nih angkatan adik-adik di bawahnya nih. Nah, kalau sekarang nih melihat potensi yang ada di Bengkulu sendiri, anak muda di Bengkulu, anak sekolah nih, apa yang ingin Ibu Debbie sampaikan untuk ke anak-anak sekolah sekarang untuk bisa mengikuti jejak seperti Ibu Debbie, mungkin memilih jalur sekolah kedinasan STPDN atau IPDN sekarang nih? Ya, jadi khusus untuk anak-anakku dan juga anak saya sendiri, mari buka potensi diri, belajar dan belajar untuk berprestasi. Karena banyak sekali di depan mata anak-anak sekarang untuk menjadi hebat. Termasuk kalau untuk sekolah kedinasan sudah 33 lebih untuk kedinasan yang bisa diraih oleh anak-anak. Intinya belajar untuk berprestasi. Kalau kita sudah memperlihatkan diri kita di depan kita sendiri, membuka potensi itu, insya Allah ada jalannya. Satu lagi, jangan lupa restu orang tua. Oke, mau apapun cita-cita tetap restu orang tua paling utama Bu Debbie ya. Terima kasih banyak Bu Debbie sudah mampir ke Studio Opini hari ini, sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar kita di hari ini. Sampai ketemu lagi, titip pesan untuk staf-staf yang ada di Kecamatan Karangtinggi. Sukses terus semuanya untuk Ibu Debbie, dan terima kasih banyak pemirsa Opini sudah setia nonton Opini di hari ini. Jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.